أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian fikih muamalat. Pada dua pertemuan sebelumnya saya membahas riba, ya, materi yang rada berat, yaitu tentang riba. Nah, kali ini saya mau pilihkan tema selingan itu yang rada ringan, ya. Materinya akad wakalah, ya. Akad yang namanya akad wakalah. Akad wakalah ini termasuk akad yang sebenarnya dalam praktek sehari-hari sering kita jalankan, tapi dalam istilah bisnis jarang orang mengenalnya. Padahal akad ini saya katakan akad yang sederhana, tetapi punya dampak pengaruh yang sangat besar. Peluangnya juga sangat besar, ya, peluangnya. Sesuatu yang tidak sah bisa menjadi sah, ya. Sesuatu yang enggak boleh bisa menjadi boleh melalui akad wakalah. Kalau saya tanya, jamaah pernah nggak ngelihat pernikahan yang pengantinnya nggak datang gitu? Pernah menghadiri nggak? Ada pernikahan yang pengantinnya, pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan, dua-duanya nggak datang. Belum pernah, ya? Belum pernah. Kalau satu aja, satunya nggak datang, pengantin laki-lakinya nggak datang. Pernah nggak? Belum juga. Nah, kalau misalnya saya tanya, kalau ada pernikahan pengantin laki-laki dan perempuan dua-duanya tidak datang, mungkin nggak, Pak? Penghulunya ada, walinya ada, saksinya ada, pengantinnya tapi dua-duanya nggak datang gitu. Nah, disinilah perannya akad wakalah. Jadi akad wakalah ini bisa diterapkan dalam urusan-urusan bisnis maupun urusan-urusan lainnya. Saya kasih contoh satu kali lagi. Saya kalau di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur sering menemukan seorang kiai menikahkan santrinya, ya. Jadi yang melakukan akad nikahnya ini bukan orang tua dari pengantin perempuan yang merupakan santri di pesantren itu, tapi yang melakukan akad nikahnya itu adalah para kiainya. Misalnya aja deh, saya jadi kiai, ya, tapi saya bukan kiai, Pak, ya. Nah, kiai sama ustadz itu beda katanya. Kalau kata teman-teman di MUI, bedanya kiai sama ustadz apa? Kalau kiai istrinya dua katanya.
Kalau Ustaz 4. Enggak ya. Jadi misalnya saya seorang kiai, saya punya santri perempuan. Udah, santri perempuan ini saya jodohkan dengan santri yang laki-laki. Ya, kemudian misalnya akadnya bunyinya begini. Santri yang laki-laki misalnya namanya Joni. Ya Joni, saya nikahkan kamu dengan santri perempuan misalnya namanya Aisyah. Ya Joni, saya nikahkan kamu dengan Aisyah binti Fulan dengan mas kawin 10 gram emas tunai. Jawab santrinya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau saya terima kawinnya dan nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sah nggak Pak? Yang nikahin bukan bapaknya. Ini sah nggak? Nah, antara yang sah dan tidak sah. Udah. Nah ini udah ketemu nih ya. Nah nggak usah dijawab dulu 2 pertanyaan tadi ya. Nah sekarang kita sengaja jawabannya nanti. Ya. Jadi ini saya mau menyampaikan akad wakalah. Yang tadi saya katakan dengan akad wakalah sesuatu yang harusnya tidak sah bisa menjadi sah. Sesuatu yang tidak boleh bisa menjadi boleh karena ada akad wakalah. Wakalah ini kalau di Indonesia kan bisa diartikan delegasi. Ya, dari kata wakil ya, bisa diartikan dengan mewakilkan. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita sering kita gunakan istilah kuasa, tapi surat kuasa. Nah, bukan maha kuasa ya, tapi surat kuasa. Surat kuasa itu sebenarnya adalah akad wakalah. Dalam bahasa makna wakalah itu berarti menyerahkan suatu urusan. Ya, urusan menikahkan anak ini urusan bapaknya. Tapi urusannya diserahkan kepada Pak Kiai. Jadi saya serahkan pada Pak Kiai aja lah. Saya minta tolong sama Pak Kiai, anak saya cariin pasangan, terserah Pak Kiai. Nah, wakalah secara bahasa juga bisa berarti perlindungan atau penjagaan. Saya minta tolong, ini dilindungi ya, ini dijaga ya. Nah itu. Kata wakalah yang berarti melindungi atau berarti menjaga itu seperti dalam kalimat yang sering kita baca sekaligus sebagai doa, dan ini juga ayat, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, artinya apa? Cukuplah bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Wakil dalam kata hasbunallahu wa ni'mal wakil artinya adalah yang menjaga dan yang melindungi. Jadi Allah sebaik-baik zat yang melindungi kita. Allah sebaik-baik zat yang menjaga kita. Jadi ini makna secara bahasa wakalah bisa berarti menjaga atau melindungi. Tapi yang sering dalam bahasa sehari-hari, wakalah itu berarti menyerahkan suatu urusan yang bahasa Arabnya at-tafwid, seperti dalam ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang itu menyerahkan urusannya. Serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, wakalah ya. Secara bahasa yang kita tahu asal usulnya. Adapun dalam istilah fikih, wakalah itu didefinisikan ada yang pertama saya kutipkan dari kitab fikih sunnah. Wakalah adalah
istinabatul insani ghairahu fima yakbalun niyabah. Gitu ya. Permintaan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya untuk melakukan pekerjaan yang boleh diwakilkan. Jadi kalau seorang bapak bilang kepada kiai, Pak Kiai, saya serahkan anak saya kepada Pak Kiai untuk dinikahkan. Nah, itu namanya wakalah. Pokoknya saya pasrah sama Pak Kiai. Anak saya silahkan dijadikan mantunya siapa, cariin jodoh siapa, saya serahkan pada Pak Kiai. Istinabatul insan ghairahu. Jadi seseorang minta kepada orang lain untuk menggantikan posisinya. Harusnya walinya itu adalah bapaknya, tapi ini diserahkan kepada Pak Kiai. Ya. Fima yakbalun niyabah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang boleh diwakilkan. Tapi wakalah itu tidak dalam semua urusan. Ada hal-hal yang tidak boleh diwakalahkan. Contohnya apa? Ibadah sholat. Sholat gak boleh diwakilkan, Pak ya. Saya lagi males nih, saya lagi capek nih, wakilin deh ya. Gak bisa diwakalahkan. Puasa, Bapak misalnya jadi orang kaya, aduh saya kayaknya mau puasa berat nih ya, saya wakilkan pada kamu deh, kamu puasa aja, gantiin saya ya. Nah itu gak bisa ya. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu. Tapi kalau haji bisa ya, ibadah haji bisa diwakilkan. Baik sebagian dari ibadah haji seperti melempar jumroh itu kan bisa diwakilkan, atau keseluruhan. Tapi ada syaratnya tentu saja ya. Misalnya orang yang secara fisik tidak mampu, usianya sudah 90 tahun misalnya, kesehatannya juga nggak memungkinkan, tinggalnya jauh dari tempat tanah suci ya, intinya nggak memungkinkan untuk dibawa ke sana, tapi kan dia tetap wajib menjalankan ibadah haji, duitnya ada, maka dia bisa wakilkan kepada orang lain, namanya haji badal, haji yang dibadalin digantiin oleh orang lain. Atau yang paling jelas, misalnya ada di antara jamaah di sini sudah daftar haji, udah bayar, udah lunas, haji plus 500 juta atau 300 juta. Qadarullah misalnya ba'da Idul Fitri ditakdirkan meninggal dunia. Terus gimana? Hajinya tetap menjadi kewajiban. Duitnya jangan diminta sama ahli waris terus dibagi-bagi, jangan. Ya tetap wajib menjalankan ibadah haji, hajinya boleh diwakilkan. Jadi maksud saya dalam urusan ibadah, sholat sama puasa nggak boleh diwakilkan, tapi kalau haji boleh diwakilkan. Nanti ada contoh lain di bawah sini. Ntar ya. Ini biar memahamkan definisinya. Arti kedua daripada akad wakalah adalah, ini beda kitab aja. Maksudnya sebenarnya sama, tapi ada perbedaan sedikit. Hiya tafwidu syakhsin malahu fi'luhu mimma yakbalun niyabah ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Yang beda itu pada kalimat terakhir, liyaf'alahu fi hayatihi. Kalau diterjemahin, penyerahan kepada seseorang, artinya seseorang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang boleh diwakilkan, sama kan Pak ya sampai di sini. Tapi ada tambahan, untuk dikerjakan di masa hidupnya. Jadi pesan saya kepada Bapak misalnya, lakukan sekarang saat saya masih hidup.
pesannya ya. Jadi gini, contohnya tadi saya bilang, ini saya punya duit, contohnya saya ganti uang, saya punya duit, tolong duit ini kamu gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya, atur gimana caranya supaya duit ini cukup untuk keluarga saya selama 1 tahun. Ini duitnya. Misalnya kan Bapak pensiun, atau Bapak punya duit 1 miliar. Duit 1 miliar ini duit hasil pensiun, pesangon. Pak, saya pensiun ya Pak, dapat pesangon 1 miliar. Saya kepengen duit 1 miliar ini bisa digunakan untuk biaya hidup saya selama ya 4 tahun, 5 tahun. Gimana caranya? Tolong Bapak kelola. Nah, ini namanya wakalah. Beda halnya kalau saya bilang begini, ini duit 1 miliar, Bapak tolong nanti kalau saya mati, uang ini Bapak antarkan ke beberapa masjid dan panti asuhan, Bapak sedekahkan nanti kalau saya mati ya. Kalau pesannya seperti ini, nanti kalau saya mati, duit ini Bapak infakkan, sedekahkan ke tempat ABCD. Itu namanya apa? Wasiat. Nah, jadi definisi yang kedua ini lebih teliti, lebih dalam, karena ada batasan menjalankannya saat saya masih hidup, pesannya. Kalau pesannya nanti kalau saya sudah mati namanya wasiat ya, beda istilahnya. Contoh-contoh wakalah, saya katakan tadi tidak semua pekerjaan bisa diwakilkan Pak ya. Contoh, ikrar syahadat, sholat fardu tidak bisa diwakilkan, tapi haji bisa diwakilkan. Mengucapkan syahadat, kalau orang mau masuk Islam nggak boleh diwakilkan Pak. Kalau orang mau masuk Islam ya suruh syahadat sendiri. Tapi saya mau kasih penjelasan, kalau ada orang mau masuk Islam, Bapak tidak boleh menunda-nunda. Nanti pada hari Jumat, nanti kalau pas ada acara maulid, nanti kalau pas ada pengajian, nggak boleh. Ini banyak salah kaprah di Indonesia. Orang mau masuk Islam kok pakai ditunda-tunda. Misalnya ini hari Ahad, datang ke rumah, Pak saya mau masuk Islam, caranya gimana? Oh nanti pas hari Jumat aja Pak, datang ke masjid, nanti kita syahadatkan, kita buatin sertifikat. Ini nggak boleh Pak. Ini salah kaprah. Kenapa Pak? Bapak suruh masuk Islam hari Jumat, dia datang hari Ahad. Nah kalau hari Rabu dia mati, kira-kira gimana Pak? Kalau Allah takdirkan ternyata hari Kamis dia meninggal dunia, pertanyaannya, ini orang matinya dianggap Islam atau bukan Islam? Disolatin apa enggak? Surga apa neraka? Nah itu kalau pertanyaan lebih dalamnya. Karena dia belum masuk Islam, maka mungkin orang yang nggak disolatin loh, dia belum masuk Islam. Tapi dia udah kepengen masuk Islam. Masalahnya Bapak yang ngelarang. Nanti aja hari Jumat gitu ya. Ini menurut saya kesalahan besar. Salah banget ya. Orang mau masuk Islam ditunda-tunda itu. Memang masuk Islam harus disaksikan banyak orang. Kan nggak ada begitu Pak. Pada waktu Fathu Makkah itu banyak orang masuk Islam, nggak perlu disaksikan rame-rame. Yang penting ada yang membimbing, 1 orang, 2 orang cukup, nggak perlu saksi banyak-banyak. Ya. Ditambah lagi di Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya ini saya sering menemukan fenomena orang mau masuk Islam, datangnya ke masjid yang jauh-jauh. Masjid perkantoran itu paling sering didatengin orang untuk masuk Islam.
Masjid Al-Azhar sama Masjid Istiqlal itu juga termasuk yang sering. Kemarin ada yang protes, saya lihat video sih ada yang protes. Saya mau masuk Islam di Istiqlal kok kayaknya susah banget. Masuk ke sini disuruh begini, suruh begini, kata susah banget. Ya namanya dia juga orang baru masuk Islam Pak ya. Dia belum ngerti ya. Nah ini mau saya luruskan dua-duanya. Satu, dia kalau mau masuk Islam nggak usah jauh-jauh ke Istiqlal. Kalau rumahnya Cibinong kesini aja udah ya. Kalau rumahnya Depok ke tempat saya, nggak usah jauh-jauh, ngapain harus ke Istiqlal. Yang kedua, pengurus masjid kalau memang seperti itu benar menyulitkan, ini juga nggak boleh. Orang mau masuk Islam udah suruh masuk Islam aja, nggak usah jauh-jauh. Ini jadi saya jelasin ke masalah ikrar syahadat ya. Yang ketiga ada masalah lagi, seringkali masuk Islam di masjid-masjid perkantoran itu jadi modus. Modus apa? Modus minta sumbangan. Ya. Banyak sekali saya menemui di antaranya ada yang begini di kantor saya. Masuk Islam, pas saya nggak ada, terus disyahadatkan sama karyawannya. Habis itu dia minta sumbangan, datang lagi minta sumbangan, katanya buat sunat. Itu masalah itu Mbak dia. Itu modus sebilang. Dah orangnya suruh telepon saya atau WA ke saya. Suruh kan, terus saya hubungin saya, kamu nggak usah minta sumbangan untuk sunat. Datang aja ke klinik, kamu rumahnya di mana? Ya, rumah kamu di sini. Udah, kamu nanti datang ke klinik sini. Ya, saya cari kenalan saya, ada kenalan saya yang memang punya klinik sunat. Datang ke sono, nanti saya bayarin sunatnya. Mau nggak Pak? Nggak mau dia. Oh dia itu modus untuk nyari sumbangan. Di kantor dapatnya banyak kan kalau di masjid kantor. Kalau suruh sunat doang sama dikasih uang sunat doang. Nggak mau dia. Makanya ikrar syahadat itu, kalau ada orang mau syahadat langsung aja datang kepada bapak, nggak harus kepada ustadz. Ya udah saya bimbing baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Selesai udah masuk Islam. Urusan pembimbingan cara sholat dan sebagainya itu nanti urusan belakangan ya. Jadi ini ibadah yang tidak bisa diwakilkan, tapi kalau haji bisa diwakilkan. Mohon maaf nih contoh kedua. Menggauli istri tidak bisa diwakilkan Pak ya. Ya, jangan bapak punya istri, waduh saya nggak bisa deketin istri saya nih, saya mau pergi jauh nih, wakil deh misalnya kepada kakak, pada adik, nggak boleh ya. Kacau. Yang suruh wakilin seneng Pak ya. Ini nggak boleh, ini kan ibadah juga dalam agama Islam kan ini termasuk ibadah. Tapi akad nikahnya boleh diwakilkan. Yang tadi saya contohkan, Pak Kiai menikahkan santriwatinya. Bahkan saya pernah ceramah pernikahan, pengantin laki-lakinya tidak datang. Kok gitu Ustaz? Iya, pengantin laki-lakinya itu di luar negeri. Ya, pengantin laki-lakinya di luar negeri. Pengantin perempuannya ada di sini. Bapaknya pengantin perempuan juga ada di sini. Nah, tapi si perempuan ini setelah nikah mau nyusul suaminya di sono. Suaminya mau pulang ke sini, kira-kira berat di ongkos setelah gampang ya Pak ya. Gimana solusinya? Lakukan akad nikah di Indonesia dengan surat kuasa, dengan akad wakalah. Sehingga laki-laki ini membuat surat kuasa, ya surat kuasa yang sah menurut negara juga, karena ini urusannya dengan negara ya. Bisa dengan notaris atau apa istilahnya, dengan notaris ada saksinya. Nah pada waktu akad nikah jangan salah ngucap. Wakilnya ini datang, kemudian walinya mengucapkan kira-kira begini, saya nikahkan si Fulan bin Fulan dengan anak perempuan saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin bla 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 tunai. Wakilnya nanti menjawab, saya sebagai wakil dari Fulan
menerima kawinnya dan nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gak usah salaman sama pengantinnya ya. Ini wakil doang. Jangan nanti sah terus wakilnya salaman dengan pengantin perempuan, nggak boleh. Dia cuman wakil doang. Jangan salah ngucap bilang saya terima kawinnya dan nikahnya dengan mas kawin, nggak boleh. Ini benar-benar terjadi Pak. Saya menghadiri. Saya waktu itu disuruh ceramahnya. Pengantinnya mana? Pengantinnya nggak ada, lagi di luar negeri. Nah, ini bisa Pak. Itu yang tadi saya katakan, dengan wakalah sesuatu yang tidak sah bisa menjadi sah. Sesuatu yang nggak boleh jadi boleh. Jadi jangan kaget. Yang penting ada akad wakalahnya, ya. Menjual sesuatu benda, apalagi dalam masalah seperti ini jelas boleh. Banyak ustadz yang ditanya tentang dropship, bilangnya nggak boleh. Kenapa? Karena dropship itu menjual barang orang lain, menjual barang yang belum dimiliki, haram. Ya jawabannya sih saya bilang benar juga sih. Tapi kenapa nggak dikasih solusi? Solusinya gampang. Gimana Pak solusinya? Di antaranya kalau ada wakalah boleh. Ini barang-barang punya masjid Pak ya. Kalau saya jualin kipasnya saya jual, TV-nya saya jual, boleh nggak Pak? Nggak boleh kan? Tapi kalau misalnya ini perusahaan, misalnya di perusahaan, saya ditugaskan sama yang punya perusahaan. Sofwan, kamu jualin itu TV sama kipas. Nanti kalau laku saya kasih komisi 10%. Boleh nggak Pak saya jual? Itu kan barang punya orang lain Pak. Iya, saya udah dapat tugas, kuasa, wakalah. Jadi saya jual barang orang lain boleh-boleh aja, kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh kan kalau saya jual barang orang lain tanpa izin. Kalau ada izin nggak apa-apa kan? Nah banyak perusahaan yang menggunakan sistem dropship untuk melakukan penjualan barang-barangnya. Banyak. Jadi misalnya saya sebagai perusahaan, saya punya barang banyak. Saya bisa mengumumkan siapa yang mau menjadi dropshipper. Beda dengan reseller. Kalau reseller kan harus beli dulu. Supaya kamu semua bisa jual, nggak usah modal. Kamu tinggal jual-jualin aja. Barang punya saya, kalian tinggal mengiklankan saja. Tapi terdaftar siapa saja yang menjadi dropshipper. Saya kasih surat kuasa, saya kasih tugas. Saya catat aja nama-namanya. Nggak harus pakai surat kuasa tanda tangan, nggak apa-apa. Yang penting ada akad. Secara lisan juga nggak apa-apa. Oke, kamu boleh jualin barang saya. Ya, nanti kalau laku saya kasih 10%. Sah Pak, jadi dropshipper seperti ini. Ya, bukan berarti semua tindakan menjual barang orang lain itu dosa. Dosa itu kan kalau kita nggak dapat izin, ya. Berikutnya, mengelola aset atau harta juga bisa diwakilkan, baik untuk charity maupun untuk investasi. Nah, ini yang saya katakan. Ternyata Pak, di dalam dunia bisnis, akad wakalah ini udah dipakai lama banget untuk bisnis. Bisnisnya triliunan rupiah. Bisnis ini mestinya nggak perlu rugi, kecuali ada mismanagement. Bisnis apa Pak? Salah satunya adalah bisnis reksadana. Bagi yang tahu reksadana ya, reksadana yang syariah itu akadnya apa? Akadnya adalah wakalah. Wakalah dari pemilik harta, investor, kepada perusahaan yang namanya manajer investasi. Mau jelasin reksadana gimana ya Pak? Reksadana itu gini Pak, gampangnya. Orang-orang pada ngumpulin duit, duitnya dititipin ke saya. Saya ini misalnya perusahaan. Perusahaan ini namanya manajer investasi ya. Bapak beli reksadana A, reksadana B, reksadana C. Akadnya yang syariah itu Bapak
mewakilkan kepada saya untuk mengelola duit Bapak. Terserah Pak Sofwan mau beliin saham apa, mau ditaruh di deposito apa. Yang penting ini kamu kelola dengan baik. Nanti kalau saya butuh duit ya saya tarik, kalau nggak butuh kamu kelola terus. Terus saya dapat apa Pak? Saya dapat fee, komisi. Berapa? Pasarannya komisinya 0,2 sampai 0,3%, bukan 2%, 1/10-nya 2% ya, 0,2%. Tapi Pak, perusahaan reksadana itu kan ngelola duitnya banyak Pak, bukan cuma 1 miliar 2 miliar. Reksadana itu nggak boleh kurang dari 10 miliar. Kurang dari 10 miliar tutup. Minimal tuh 10 miliar. Ya, tapi kalau saya yang tahu, perusahaan yang saya juga berkecimpung di dalamnya, itu triliunan Pak duitnya Pak. Ya. Duitnya triliun-triliun Pak, bukan rupiah apa 10 miliar, 20 miliar. Enggak, duit dari orang banyak triliunan. Ya. Nanti manajer investasi cuman mengelola. Anggap saja Pak, duit 1 triliun. Itu kalau 0,2% berapa Pak? Bingung saya Pak. 0,2%-nya 1 triliun itu berapa? Banyak ya? Berapa? 2 miliar ya? 2 miliar kalau kali 10, kalau kali 100 itu berarti 200 miliar itu ya, benar ya? Kalau kali ini, ya 2 miliar berarti Pak ya. Jadi kalau 1 triliun saja dapat 2 miliar. Berarti kalau ada 5 triliun berarti dapat 10 miliar Pak ya. Maksud saya, kalau reksadana yang dikelola ada 5 triliun, berarti dia dapat komisi dalam 1 tahun berapa? 10 miliar. Rata-rata 1 bulan hampir 1 miliar Pak. Enak nggak Pak? Karyawannya mah reksadana dikit-dikit Pak. Reksadana itu nggak perlu karyawan banyak-banyak, yang penting ada ahli dalam bidang investasi sama pencatatan. Karyawannya nggak sampai 50, 40 enggak. Untuk mengelola duit 5 triliun, paling-paling karyawannya cuma sekitar 20, 25 gitu Pak. Digajilah rata-rata 1 orang 10 juta, baru 250 juta, dia dapat 1 miliar sebulan. Untung nggak Pak? Ini gambarannya, tapi saya nggak boleh nyebutin nama perusahaan. Tapi gambaran reksadana itu seperti itu. Nah, tapi sayang Pak ya, perusahaan yang mengelola reksadana itu kan namanya manajer investasi atau aset manajemen. Yang punya perusahaan siapa Pak? Bapak tahu nggak? Kira-kira ada 100 perusahaan, yang punya orang Islam 1 Pak. Ya, jadi kira-kira yang namanya manajer investasi itu jumlahnya ada 100-an. Yang punya orang Islam cuma 1, selebihnya non-muslim. Tapi reksadananya reksadana syariah Pak. Orang-orang yang investasi juga ada yang muslim, ada yang non-muslim. Saya ketemu satu perusahaan, kepala unit usaha syariahnya itu agamanya juga non-muslim Pak, Buddha. Serius Pak. Tapi kalau Bapak ajak ngomong tentang akad-akad seperti ini, dia paham, tapi Buddha. Serius loh Pak. Jadi kepala unit usaha syariah. Karena di perusahaannya yang mau syariah silahkan, yang tidak mau syariah, maunya konvensional silahkan. Ini non-muslim Pak. Maksud saya begini loh Pak. Saya mau nyadarin, lah orang Islamnya pada kemana aja gitu loh. Ini ada akad-akad yang syariah, investornya juga muslim, akadnya juga Islam syariah. Tapi kok bos-bosnya orang non-muslim, orang muslimnya kemana aja gitu. Ini saya bicara fakta loh, ini mohon maaf ini dimasukkan di YouTube lagi ya. Saya tidak bermaksud untuk sara, tapi menyadarkan, kalau bahasa Jawanya, orang Islam tuh pada ngerti, pada melek tentang fikih muamalat ini.
Jangan sampai kitanya orang Islam kagak ngerti, orang yang non muslim malah pada belajar tentang akad syariah ini. Ini benar-benar dijalankan. Saya mau tunjukkan fatwa. Bentar, Pak. Saya mau tunjukkan fatwa tentang reksadana. Ini sudah ada fatwanya dari MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, udah lama. Ya. Nih, fatwa nomor 20. Fatwa nomor 20 itu tahun 2001, Pak. Sudah 20 tahun disampaikan oleh MUI. Pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Ya. Saya tunjukkan saja, enggak saya bacakan semuanya. Saya mau tunjukkan di sini. Nih, Pak. Tolong baca pasal 3 ya. Bapak lihat, baca dalam hati, saya bantu bacanya. Hubungan dan hak pemodal. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah. Kelihatan kan? Atau kurang gede? Saya gedein ya. Biar kita nyadar tuh ya. Nih Pak, jadi supaya gede banget. Nah ini pasal 3 ayat 1, akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah. Ini fatwa tahun 2001, udah dijalanin Pak, udah berjalan lama gitu maksud saya. Ini kan fatwa, kok bisa dijalankan? Fatwa itu diminta oleh perusahaan atau oleh regulator di bidang pasar modal itu OJK sama Bursa Efek. Ini sudah menjadi peraturan di Bursa Efek, gitu Pak ya. Memang begini yang berjalan. Alhamdulillah saya sudah lama ikut bekerja di Bursa Efek. Ya memang begini, pakai dasarnya ini. Ya, pakai dasarnya ini. Jadi akad wakalah. Bukan sesuatu yang baru. Saya cuma menyadarkan, ya Allah, ternyata udah ada lama ya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan slide saya. Ya. Jadi contoh-contohnya tadi. Ada juga yang kedua, tadi kan saya bilang ini untuk urusan investasi dunia. Ada juga saya ketemu orang, dia marketing apartemen di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Contoh wakalah. Dia beli apartemen melalui sales itu. Setelah itu, ini salesnya yang muslim baik. Pemilik apartemen ini mewakilkan kepadanya, saya minta tolong apartemen saya kamu kelola ya. Kamu sewakan selama 10 tahun. Hasil sewanya kamu sedekahkan kepada anak-anak yatim. Nanti setelah 10 tahun apartemennya saya minta lagi. Ini investasi dunia akhirat Pak. Ini beneran, ini bukan cuma omong kosong, ini praktek ya, praktek yang sudah terjadi. Jadi orang investasi tapi kepengen untung dunia akhirat. Punya duit misalnya 1 miliar beliin apartemen, kan? Apartemennya disewakan, hasil sewanya dia nggak ambil, sedekahin. Tapi kamu yang ngelola, saya nggak capek. Jadi jangan saya nanti ngecek orang yang mau nyewa lah, nanti mau bersihin lah, nanti ada yang rusak. Kamu urusin semuanya, ya. Nanti kamu boleh ambil 10%, yang 90% kamu sedekahin. Tapi 10 tahun. Setelah 10 tahun, apartemen saya minta lagi. Harganya udah naik nggak Pak? Naik kan? Jadi dia untung dunia akhirat. Ini cuma pakai akad wakalah Pak. Ini saya justru diceritain oleh salesnya.
Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz saya bisa praktekkan seperti itu ya. Jadi ada investor yang beli tapi dia nggak pakai apartemennya. Dia untung dunia akhirat. Wakalah Pak ya. Baik. Hukum wakalah. Para ulama sepakat ijma bahwa wakalah itu diperbolehkan, nggak ada khilafiyah. Jadi nggak usah takut menjalankan akad wakalah. Bahkan akad wakalah ini sudah dijalankan sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya pada syariat-syariat sebelumnya akad wakalah itu sudah ada. Contohnya di mana? Ashabul Kahfi. Di sini yang saya kutip. Ashabul Kahfi ketika bangun dari tidur sekian ratus tahun, mereka mau beli makan. Yang disuruh beli makan siapa Pak? Sebagian dari 7 orang itu, cobalah 1 orang atau 2 orang di antara kita pergi ke pasar cari makanan, ini duitnya ya. Fab'athu ahadakum, kalau di ayatnya 1 orang ya, perintahlah 1 orang di antara kalian dengan uang perak itu pergi ke Madinah. Jadi uang perak itu sudah ada sejak zaman Ashabul Kahfi. Uang perak itu namanya dirham. Saya ada contohnya 1 ya. Ada contohnya 1 Pak ya. Jadi uang perak itu bukan dari zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Ketika Nabi Muhammad lahir dan Nabi Muhammad itu dijadikan Rasul, uang perak itu masih diperbolehkan. Dipakai sebagai alat tukar. Nah seperti ini ya. Ini PT-nya PT Wakalah juga yang menerbitkan uang perak ini. Nah, seperti ini Pak, ini uang perak. Harganya segini sekitar 70.000 sih, nggak mahal ya. Nilai rupiahnya sekitar 70.000. Ini yang menerbitkan perusahaannya PT Wakalah Induk namanya, PT Wakalah Induk yang membuat. Bapak mau beli masih ada ya. Cari di gredinar.com biasanya di situ ya. Ini pakai di ayat surat Al-Kahfi, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi, warik ya. Ini kalau mata uang perak. Kalau yang satunya lagi mata uang emas. Kalau mata uang emas ini lebih mahal. Saya juga punyanya cuma 1 buat contoh ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Ketika Nabi Muhammad jadi Rasul, mata uang ini disahkan, tetap boleh. Nah kalau ini mata uang emas ya. Ini namanya dinar. Kalau dinar rada mahal karena beratnya 4,25 gram, 4,25 gram. Ya sekitar 4 juta lah ya. Sekitar 4 juta itu kalau saya waktu belinya masih murah. Saya waktu beli cuma 1.700.000. 12 tahun yang lalu tadi Pak. Sayang ya, saya belinya cuma 1 Pak ya. Coba kalau dulu saya beli 100 itu Pak ya. Kalau beli 100 lumayan ya. 1.700.000 dulu saya beli, sekarang harganya 4 jutaan Pak. Sayang kok cuma 1 ya. Mau beli 100 nggak ada duitnya masalahnya. Ini buat alat peraga. Jadi Ashabul Kahfi yang katanya sekitar 7 orang itu mewakilkan urusan membeli makanan kepada 1 orang di antara mereka. Kemudian dalil lain itu diambil dari hadis-hadis Nabi. Banyak sekali ya dalilnya, saya pilihkan ini. Oh masih ada dalil dari Quran 1 lagi, Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf penting nih. Nabi Yusuf minta kepada raja pada waktu itu, urusan pengelolaan harta negara serahkan saja pada saya. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Dah angkat saya jadi bendaharawan negara, yang ngurusin aset negara saya aja. Saya paham dan saya bisa dipercaya. Minta jabatan Nabi Yusuf. Apa boleh? Ya justru ayat ini menjadi dalil sebagian ulama. Selain bab wakalah, para ulama menyatakan kalau kondisinya sudah hancur, sudah banyak kerusakan, orang yang baik boleh menawarkan diri untuk minta jabatan
supaya bisa melakukan perbaikan. Jadi ini mau pemilu Pak ya. Saya tidak jadi calon, tidak. Bukan saya mau mengkampanyekan diri saya, tidak. Tapi maksud saya, meskipun minta jabatan itu tidak baik aslinya, tapi dalam kondisi tertentu itu boleh minta jabatan. Kalau di zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat itu dinasihatin, jangan minta jabatan. Itu bagus. Kenapa? Ya, sahabat Nabi semua Pak. Sahabat Nabi kan orangnya bagus-bagus, amanah semua kan. Kamu nggak usah minta. Siapa nanti yang dapat itu orangnya bisa dipercaya semua. Nah kalau zaman sekarang, zaman hari ini Pak ya, misalnya orang yang baik-baik nggak mau jadi calon, akhirnya yang mimpin negara ini siapa? Bajingan semua nanti Pak. Jadi nggak apa-apa kalau ada ustadz, ada orang yang baik mencalonkan jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, nggak apa-apa. Ini boleh dalam Islam. Supaya jangan sampai negara ini dikuasain bajingan-bajingan semua itu Pak ya. Jadi Bapak jangan pakai dalil itu katanya di dalam hadis jangan minta jabatan. Itu kalau orangnya soleh semua. Bapak nggak usah minta. Saya kasih contoh yang gampang. Dalam masalah sholat. Kalau ada imam rawatib, boleh nggak kita nyelonong jadi imam Pak? Misalnya tadi sholat subuh. Kan biasanya di sini ada imamnya Pak. Misalnya saya nyelonong langsung jadi imam, boleh nggak Pak? Begitu? Nggak boleh Pak, karena ada imam rawatibnya. Tapi karena imam rawatibnya nggak ada, pengurusnya minta, Ustadz tolong berkenan jadi imam. Imamnya mana yang biasanya nggak ada? Nah itu boleh. Saya mewakili namanya. Nah kalau di tempat umum, di rest area, atau di stasiun, atau di tempat-tempat yang lalu lalang orang Pak ya, Bapak yang bacaannya bagus, yang ngerti fikih, Bapak nggak mau jadi imam. Akhirnya Bapak dorong-dorongan, kamu aja deh, kamu aja, saya mau jadi makmum aja. Akhirnya yang terjadi apa? Yang jadi imam itu saya pernah lihat gitu, celananya ada jendelanya Pak. Sah nggak itu jadi imam? Bolong celananya yang anak metal itu kan? Ya kan nggak sah, itu auratnya kelihatan. Pernah juga pas saya jadi makmum, imamnya begitu sujud kelihatan itu Pak. Apanya? Itu jelas nggak sah. Ya saya nggak mau jadi makmum lah. Nggak sah dia Pak, nggak sah, pasti nggak sah. Kenapa? Auratnya kebuka kelihatan banget masalahnya. Kan nggak sah kalau sholat membuka auratnya, bukan khilafiyah ini. Terus gimana saya? Ya nggak boleh jadi makmum. Ini apa? Saya nunggu aja sampai dia selesai. Tadinya saya mau ingetin, mau tegur, tapi gimana negurnya ya? Orang nggak kenal, nanti tersinggung, marah gitu. Dia juga nggak kenal saya, serba salah juga ya ini salah. Saya mendingan apa? Dalam tanda kutip menawarkan diri jadi imam. Makanya kalau di tempat umum begitu, kalau saya misalnya berdua, udah saya langsung maju aja jadi imam. Daripada nanti kejadian seperti ini lagi, makmumnya jadi bingung nanti kan. Nah, ini contoh minta jabatan. Jadi kalau ada orang yang baik, kita nggak boleh minta jabatan. Tapi kalau ini penjahat semua, nggak apa-apa. Ya kalau ada orang soleh, orang baik menawarkan jabatan, minta jabatan, jangan Bapak tuduh itu orang nggak bener. Itu maksud saya. Tenang Bapak, tidak usah khawatir, bukan saya ya. Saya tidak ada kemampuan, tidak ada minat di bidang politik, tidak ada sama sekali. Karena memang nggak mampu ya, nggak mampu, dan saya nggak ada minat. Tapi saya tidak mau menyalahkan kalau ada orang-orang baik mencalonkan diri, apalagi dicalonkan oleh orang lain, nggak apa-apa. Ya, konteksnya berbeda. Seperti Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf minta jadikan saya wakil. Seperti zaman sekarang, jadikan saya wakil rakyat. Saya siap jadi wakil rakyat. Nah, jadi calon DPR itu Pak ya. Jadi konteks dalilnya. Ada dalil lain yang dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya utang. Yang krediturnya, yang ngutangin itu mau nagih. Udah gitu nagihnya rada kasar. Sahabat-sahabat lain gemes saja ya.
ini orang nggak sopan banget nagih kepada Rasulullah kok begitu sih. Hampir marah, mau ditonjok aja ya. Tapi kata Rasulullah, jangan, biarin aja. Rasulullah itu sabarnya Masya Allah ya. Biarin aja. Dia kan punya hak untuk nagih. Dia nagih seperti itu, biarin aja. Tolong kamu selesaikan urusannya, kamu bayar tapi kamu nggak usah marah-marah. Ya. Dan sahabat-sahabat ini ketika mau bayar yang sama nggak ada, adanya lebih. Jadi utangnya utang unta pada waktu itu. Adanya unta lebih mahal, Rasulullah gimana nih? Dah nggak apa-apa. Membayar lebih dalam utang piutang itu juga boleh. Ini dalil lain. Artinya sisi lain selain tentang wakalah, ini berbicara tentang kalau kita ngutang, membayar lebih itu boleh. Asalkan bukan atas permintaan orang yang ngutangin. Ya, dan tidak disebut dalam perjanjian. Ya, pada waktu bayar aja dilebihin, itu boleh. Yang keempat, nah ini tentang pernikahan. Rasulullah menikah dengan Maimunah radhiyallahu anha, itu akadnya diwakilin oleh Abu Rafi. Ya, beliau mewakilkan kepada Abu Rafi untuk pelaksanaan akad nikah Rasulullah dengan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Dari sini jamaah sekalian, maka para ulama sepakat bahwa wakalah itu boleh. Nah, kalau ada akad wakalah, orang yang jadi wakil, bahasa Indonesia namanya wakil. Orang yang memberikan delegasi namanya muwakil. Kemudian kalau ada wakalah, itu harus ada 4 hal ini ya. Ada muwakilnya, ada wakilnya, ada ijab qabulnya, dan ada perkara yang dikuasakan, yang diwakalahkan itu apa, itu supaya dijelaskan. Ini sih biasanya. Ya, ini 2 poin terakhir. Ada 2 wakalah ya. Ada wakalah yang bil ujroh, ada wakalah yang bila ujroh. Wakalah bila ujroh itu wakalah yang tidak diberikan upah. Contoh wakalah dalam menikahkan tadi, biasanya nggak pakai upah. Ya, mana kiai dengan murid santrinya itu udah hubungannya udah hubungan spiritual ya, bukan hubungan uang. Atau maaf contoh doang, mewakili jadi imam, nah itu bukan masalah ujroh. Ya, atau muadzinnya nggak datang, bapak mewakili. Saya nanti pergi nih, tolong nanti adzan ya, kan nggak pakai upah kan Pak biasanya kan. Ini contoh wakalah yang bila ujroh. Nah, wakalah yang bil ujroh, wakalah dengan ada upahnya. Contohnya apa? Tadi reksadana, itu wakalahnya pakai ujroh. Dana haji, saya pernah bahas dana haji ya. Dana haji itu 160 triliun Pak hari ini. Yang mengelola namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Mengelola dana 10 triliun aja Pak, untungnya udah banyak, apalagi mengelola dana 160 triliun loh Pak. Untungnya banyak yang mengelola BPKH. Ini pakai akad apa? Pakai akad wakalah. Jamaah haji mewakilkan kepada BPKH untuk mengelola dana ini, silahkan dikelola, diinvestasikan, yang penting nanti bisa membiayai saya untuk berangkat haji sebaik mungkin. Maka kalau yang baru-baru, kalau Bapak daftar haji hari ini, itu sudah pakai akad wakalah. Ya. Kalau yang dulu-dulu sebelum tahun 2018 belum ada akad wakalahnya. Karena dulu belum ada fatwa dari MUI. Sehingga kalau zaman dulu, dana haji kalau ada bagi hasilnya masuk ke kas Kementerian Agama. Dan mudah-mudahan tidak benar ya. Kabarnya yaitu sebagian itu dimainin oleh mereka. Bagi hasilnya itu kan ditaruh di bank Pak. Itu kan ada bagi hasilnya. Nah itu kadang-kadang nih bilang ini, saya minta ini dong. Kalau enggak nanti dananya saya pindahin. Saya minta ini dong, kalau enggak saya pindahin. Nah karena itulah ini enggak benar nih, enggak benar nih. Akhirnya dibuatlah aturan baru
ada fatwa dari MUI bahwa bagi hasil dari dana haji itu bukan miliknya pemerintah, tapi ini miliknya jamaah. Itu Pak. Yang waktu itu sudah saya tunjukkan, Bapak kalau jadi jamaah haji calon itu ada rekening virtual, berapa uang Bapak, berapa hasil investasinya itu ada. Ya, ada rekening virtualnya. Yang paling terakhir ini, dalam wakalah bil ujroh, wakil berhak mendapatkan upah berdasarkan kesepakatan bersama, ya, yang didasarkan pada urf kebiasaan. Contoh, wakil dalam mengelola reksadana. Yang kedua, wakil dalam mengelola harta wakaf. Harta wakaf itu yang mengelola namanya nazir. Kalau zakat yang mengelola namanya amil. Dalam aturan, nazir itu boleh mendapatkan upah maksimal 10% seingat saya di aturan. Jadi misalnya saya wakaf duit, kan ada wakaf uang sekarang Pak, yang dikelola uangnya itu ada di bank-bank syariah. Bapak taruh situ, nanti duitnya bisa diinvestasikan apakah di saham, apakah di sukuk atau di apa saja, nanti pengelola boleh mendapatkan 10% dari keuntungannya. Ya, itu sebenarnya pakai akad wakalah. Nadir itu bukan nadir itu bukan pemilik, nadir itu hanya mengelola. Status wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dilindungi oleh negara. Nadir itu sifatnya hanya mengelola. Kalau dia mati, nanti badan wakaf bisa menunjuk nadir yang lainnya. Atau jika ada masyarakat yang sah menjadi penerus nadirnya, itu pun boleh. Tetapi bukan secara turun-temurun. Misalnya saya jadi nadir pengelola masjid ini, kalau saya mati turun ke anak saya, tidak seperti itu. Ya, nadir itu harus disahkan oleh undang-undang. Ya, demikian kajian tentang wakalah. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bisa membuka wawasan kita, dan mudah-mudahan wawasan kita tentang bisnis syariah ini semakin meningkat. Jangan sampai peluang-peluang ini hanya diambil oleh orang lain, kita yang umat Islam cuma jadi penonton. Masih mending kalau jadi pemain investornya. Banyak yang cuma jadi penonton, ya, yang menikmati kue investasi dan kue perekonomian justru umat agama lain, karena kita nggak tahu ilmunya aja. Tahu ilmunya kadang-kadang nggak berani ngamalinnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau mau testimoni atau menambah pengalaman, boleh, silakan. Ada Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan ada akad, tapi salah satunya calon prianya dia bersifat online pakai HP, akad pernikahan itu apakah disahkan? Yang saya tahu ini masalahnya masih khilafiyah. Apakah akad menggunakan video call atau HP ini sah atau tidak sah? Secara fikihnya masih khilafiyah, dan secara hukum yang saya tahu belum boleh. Ya, secara hukum di Indonesia yang saya tahu belum diizinkan. Kenapa? Video call ataupun apalagi cuma telepon itu bisa dimanipulasi. Memang bagi yang nggak ngerti, apa bisa? Itu kan asli, enggak. Video itu bisa diatur, ya. Video itu paling gampang diatur. Makanya film itu kan bukan asli kan. Ada mobil tabrakan, orangnya mati, pukul-pukulan, itu kan cuma gambar doang. Makanya yang saya tahu sih penggunaan video call itu malah belum diizinkan. Ya. Dan secara fikih memang masih khilafiyah. Karena keaslian suatu gambar, video ataupun rekaman itu nggak jelas. Bisa jadi
akad nikahnya itu yang ngomong orang lain, tapi suaranya dibuat mirip. Kan bisa Pak. Suara saya bisa ditiru nggak Pak? Dengan alat-alat sound system itu. Bisa kan? Bisa banget. Ya, bisa banget. Jadi jangan-jangan nanti yang melakukan orang lain. Cuman dia pakai alat yang canggih, bisa meniru suara saya. Makanya yang saya tahu belum boleh. Itu tentang akad. Mendingan dia pakai surat, tapi yang sah menurut negara, ya ada notarisnya, ada materinya, itu sah. Kalau notaris kan sah untuk mencatat akad-akad dari masyarakat. Begitu Pak. Jelas ya? Baik. Ada lagi silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Baik, masalah amil zakat. Ya, sebentar ya. Bismillah. Amil zakat itu termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kan disebutkan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya itu Pak. Di situ ada kata wal amilina 'alaiha. Jadi amil itu berhak mendapatkan bagian. Berapa persen menurut aturan di Indonesia didasarkan kepada aturan Mensos dalam mengelola apa istilahnya sumbangan PUB, penerimaan uang dan barang gitu ya. Itu 10% Pak. Kalau ulama-ulama zakat ngasih maksimalnya 12,5%. Dari mana? 12,5% itu sebenarnya dari zakat itu kan ada 8 golongan yang berhak. 100 dibagi 8. Ya, 100 dibagi 8 maka ada 12,5%. Ya. Ini yang ayat ini ayat 60 Pak ya. Maka amil zakat secara keseluruhan termasuk biaya operasional boleh, tapi jangan lebih dari 12,5%. Kalau lebih dari 12,5%, saya khawatir nanti Bapak nasibnya kayak ACT, aksi cepat tanggap. Ya, itu karena biaya operasionalnya lebih banyak, dibuat gaji beberapa orang pimpinannya saja. Karena pimpinannya dia yang mendirikan, dia yang menguasai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, hanya menentukan gaji sendiri, gajinya gede. Nah, akhirnya sekarang malah tutup. Tapi menurut saya tindakannya salah juga. Mosok ada orang yang bersalah cuman berapa orang, lembaganya ditutup. Ibaratnya kalau di rumah Bapak misalnya ada hantu. Gimana caranya Pak? Rumahnya dibongkar atau dibubarin? Mestinya kan panggil tukang ruqyah kan? Ghostbuster kan? Suruh ngusir itu hantu. Atau misalnya di dalamnya ada tikus, banyak, ada tikus 100 biji di dalam rumah Bapak. Apakah rumahnya dibongkar? Ya carilah, kasih obat tikus kan banyak, tangkepin tikusnya satu-satu kan. Mosok ini ACT itu ada 1.000 karyawan loh Pak, 1.000 atau 1.100. Yang nyeleweng kan cuma berapa orang, 4 orang atau 5 orang. Anggap aja lah 10 orang misalnya. Ya itu 10 orang dibawa ke pengadilan aja. Jangan lembaganya ditutup, kasihan nasib 1.000 orang yang lain. Ini menurut saya tindakannya salah. Ya, walaupun saya bukan orang ACT, ya, tapi terus terang saya menyalurkan zakat selama ini. Dulunya ya kadang sebagian lewat ACT, sebagian lewat Basnas, sebagian lewat PKPU, sebagian lewat Baitul Mal Hidayah itu saya bagi-bagi. Ya, kalau saya zakat itu saya bagi-bagi. Lah ini lembaga zakat, kira-kira zakat saya disalurkan nggak ini? Yang udah terlanjur saya bayarkan ke situ, kalau lembaganya ditutup, uangnya dibekukan, kira-kira gimana duit saya itu? Ya kan? Kan saya juga sebagai orang yang membayar zakat kan gimana dong? Nah terus yang saya dengar karyawannya itu antara 1.000 atau 1.100. Kalau itu lembaga ditutup nasibnya gimana ya itu? Kasihan banget yang saya dengar Pak ya, pengangguran aja Pak. Orang menciptakan pekerjaan udah susah banget, ini ada lembaga yang bagus, gara-gara cuman berapa orang mosok ditutup secara keseluruhan.
harusnya kayak, nggak apa-apa ya, kasus yang FS tuh. Kalau ada oknum yang nakal dikeluarkan dari institusi, institusinya jangan dibubarin dong. Ya, ada polisi yang jahat, ya dia dikeluarkan dari polisi, polisinya, kepolisiannya jangan dianggap semuanya kotor, kan kasihan. Yang jahat kan cuma beberapa orang. Ini jadi peringatan, misalnya Bapak ada yang bekerja di lembaga zakat, atau misalnya masjid ini ada dana zakat, maka jatah amil maksimal biaya operasional dan gaji orang-orang yang bekerja itu adalah 12,5%. Jelas Pak ya? Oke, ada satu lagi terakhir tentang wakalah. Gak ada? Udah suruk ya? Oke, kalau tidak ada, karena sudah suruk juga, untuk sementara sampai di sini penjelasan saya tentang wakalah. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan melalui sarana yang lain. Ini nomor saya sama email saya. Dan insya Allah tahun depan Pak ya, kita sambung lagi dengan materi yang berbeda. Kita lanjutkan tentang gharar, insya Allah kalau nggak salah nanti materinya tentang gharar, ketidakjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.